belum ada apa-apanya. Walaupun bisa nulis kitab, ternyata setelah diteliti orang cuman copy paste dari website Wahabi. Enak aja cangkemnya ngomong. Kalau Kiai Imad berkata Ubaidillah ini tidak ada, baik, tunjukkan kepada saya siapa ayahnya Alawi ini. Saya jawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil. Tanggapan tesis Kiai Imad, itu bukan tesis itu. Itu bukan tesis. Apa itu? Bukan tesis. Itu bukan tesis. Kita bikin sebuah tesis 2 tahun lalu. Kita sudah ngomong kitab Abnaul Imam la yuhtajju bihi wa la yu'tamadu alaihi. Penerawangan Habib alhamdulillah 99% mendekati kebenaran. Bohong kamu. Mungkin keturunan monyet kamu. Dan disinilah kemudian Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani membungkam mereka semua dengan keilmuan. Juga menjadi penegasan untuk kita bahwa memang Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani itu merupakan sosok ulama yang alim allamah. Terlebih dalam perspektif keilmuan nasab ini. Kita simak teman-teman. Para Ba'lawi dan para pendukungnya ini bahwa nasab Ba'lawi masih bisa untuk diselamatkan dengan teori husnudzon. Saya jawab, husnudzon di dalam kaidah dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Dzon itu tidak bisa lagi dihitung apabila sudah jelas salahnya. Nasab Ba'lawi dilawan pakai husnudzon sudah tidak bisa. La ibrata. Kenapa? Karena qad tabayyana khata'uh. Salahnya sudah nampak. Menggunakan dalil suhrah dan istifadah, bahwa sekarang ini kan sudah terkenal, seluruh orang udah tahu, dikenal bahwa yang namanya Habib itu cucu Nabi. Saya jawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, qala rahimahullah, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah. Istifadah itu Bapak ngedenger bahwa Kiai Suparman ini sudah punya istri, dengar dari orang. Lalu bapak-bapak tidak pernah tahu dulu kapan nikahnya, tapi udah tahu bahwa dia punya istri, buktinya punya anak. Itu katanya Kiai Suparman jejaka apa sudah punya istri, sudah, buktinya punya anak, sudah surah dan istifadah, dengar dari orang. Kawinnya nggak tahu, nggak menyaksikan, itu namanya istifadah bainan nas, orang dengar-dengar. Itu hukumnya kalau kita bersaksi ditanya hakim, sumpah demi Allah, apakah engkau tahu bahwa Kiai Suparman itu sudah punya istri? Sudah. Dia bukan jejaka? Bukan. Itu walaupun salah tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah suhrah dan istifadah, Kiai Suparman sudah punya anak. Tapi illa ayasbuta ma yukhalifuh, kecuali telah datang dalil yang mengatakan sebaliknya. Apabila telah ada dalil yang mengatakan sebaliknya, dalilnya jelas, maka suhrah istifadah ini sudah tidak bisa lagi dipegang sebagai cara penetapan nasab. Orang datang ke pondok Miftahul Jannah bawa anak, ini siapa? Anakku. Padahal itu anak angkatnya. Kemudian dia tinggal di sini 1 minggu, orang manggilnya itu anaknya Bapak si Fulan itu. Tapi kalau sudah nyata datang sebuah bayyinah sharihah bahwa itu hanya anak angkatnya, maka tidak boleh lagi kita bersaksi atas nama Allah, sumpah di depan pengadilan bahwa dia adalah anak dari orang yang mengaku ayahnya itu. Karena apa? Sudah jelas dia anak angkatnya.
Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Jadi orang yang berpatokan membela nasab Ba'lawi dengan suhra wal istifadah gugur. Yang ketiga, ada yang berpatokan membela nasab Ba'lawi karena taklid kepada Ibnu Hajar, kepada siapa lagi kemarin, Murtado Az-Zabidi. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Murtado Az-Zabidi katanya sudah menetapkan dalam kitabnya, kalau Syekh Murtado Az-Zabidi ini kemarin sudah saya jawab bahwa kitabnya kitab palsu, manuskripnya bohong, dapat ngarang sendiri. Manuskrip dikarang 50 tahun yang silam, dituliskan karya Murtado Az-Zabidi. Padahal itu kitab bukan karya Murtado Az-Zabidi, karya seseorang di Mesir yang bernama Hasan bin Qasim, Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini adalah teman dari bin Yahya yang ada di Mesir. Saya menduga bahwa Hasan Muhammad Qasim ketika menulis itu pesanan daripada bin Yahya ini. Dia mengatakan bahwa saya menyalinnya dari kitab asli yang berupa manuskrip di sebuah khazanah perpustakaan yang ada di Mesir, namanya Khazanah Sadah Al-Wafaiyah. Saya tantang, coba lihat di dalam Khazanah Sadah Al-Wafaiyah ada tidak tulisan seseorang yang mengaku bernama Abdul Mu'ti. Abdul Mu'tinya itu katanya menulis, menyalin dari Murtado Az-Zabidi, kemudian Hasan Muhammad Qasim ini menyalin dari tulisan Abdul Mu'ti. Tidak ada, Pak. Yakin, seyakin-yakinnya. Algoritmanya sudah ketahuan. Yang semacam itu bukan hanya di dalam kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtado Az-Zabidi, tapi dalam kitab Abnaul Imam pun begitu, Bang Ba'lawi. Ada sebuah kitab manuskripnya 20 lembaran, kemudian dia diatribusikan sebagai karya Ibnu Toba yang lahir 199 Hijriah, kemudian dicatat di jilidnya tahun yang 400-an Hijriah, dikatakan sebagai abad kelima, tetapi kemudian dicetaknya oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat 2 tahun. Lalu itu karangan siapa sebenarnya? Di situ ada Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Isa. Betulkah orang yang lahir tahun 199 telah mencatat orang yang wafat 383 Hijriah? Mustahil. Lalu karena dia bingung, di dalam mukaddimahnya dikatakan dia wafat 199, di jilidnya ditulis 400 Hijriah. Bingung itu orang. Jadi ngebohong, tapi juga dia bingung, akhirnya ngacak gitu kitab. Maka kitab Abnaul Imam yang sekarang sedang pegang oleh Pak Muhdor itu sambil marah-marah, Imad Dajjal. Saya dibilang Dajjal. Ini kitab abad keempat. Ini kitab abad keempat. Marah-marah, wis luar biasa. Malahnya takut saya ngelihat wajahnya, kan bukan wajah Arab dia mah. Wajah mana kali kan? Takut amat kata saya. Anak kecil takut sama dia. Nah, ternyata setelah dia ngomong kitabnya Abnaul Imam. Ini ketinggalan kereta, Pak. Kita sudah ngomong semenjak kita bikin sebuah tesis 2 tahun lalu. Kita sudah ngomong kitab Abnaul Imam la yuhtaju bihi wa la yu'tamadu alaihi li'annahu kitabun mudallasun mudrajun ilal qidbi akrab. Kitab ini kitab dusta, walaupun tidak sepenuhnya dusta karena ada 20 halaman yang benar. Abdullah nggak ada ditambahin sendiri. Tapi itu sah dikatakan kitab palsu. Kenapa? Di dalam KBBI dikatakan yang namanya susu palsu itu susu asli dicampur air. Itu disebut susu palsu. Maka ketika kita ngomong itu kitab palsu, sah
Kenapa? Ada yang aslinya 20 lembar, tapi yang palsunya 160 lembar. Maka disebutlah kitab palsu. Yang namanya kitab palsu tidak semuanya palsu. Seperti susu palsu dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang namanya susu palsu susu asli yang dicampur air. Jadi mereka menggunakan dalil-dalil apa tadi, syuhrah wal istifadah ya, itu sudah terbantahkan. Li annan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifu. Kemudian pakai dalil taklid. Taklid tadi tuh kita ngomong taklid udah. Dalil taklid terbantahkan. Limada? Li anna taklida ba'da zuhuril hujjati haram. At-taklid ba'da zuhuril hujjati haram, la siyama lil ulama alladhina yastati'una al-istidlal. Apalagi bagi ulama yang mampu istidlal. Haram, haram, haram. Tes DNA itu haram. Yang ngomong tes DNA haram ya. Ya mana ada maling itu menghalalkan sidik jari. Kalau maling habis nyuri dia itu kena, saudara nyuri. Bapak tahu dari mana? Dari sidik jari. Sidik jari itu haram. Enggak ada dalam kitab Fathul Mu'innya, ya enggak ada. Sekarang orang mau dites pakai DNA diharamin dulu tes DNA-nya. Padahal tes DNA itu adalah untuk mengetahui kebenaran kemaslahatan. Dalam kaidah dikatakan idza wujidatil maslahatu fathamma syar'ullah. Apabila sebuah kemaslahatan ditemukan, fathamma syar'ullah, disitulah ada syariat Allah. Jadi apa aja pakai dalilnya mereka itu sudah terbantahkan. Ini isinya belum ngomong nih saya. Dari bantahan mereka itu aja. Karena isi mereka tidak bisa jawab. Mereka pakai kaidah-kaidah. Kemarin orang dari Iran katanya ulama ahli nasab mau membantah ulama Indonesia. Datang dia pakai video, datangnya pakai video doang, nggak berani orangnya. Udah saya tantang lama, tapi nggak berani. Saya mau datang ke sana atau Anda yang datang kemari? Nggak mau. Maunya pakai video aja. Pakai video kemarin. Dalilnya apa? Dikirain dari Iran datang ke Indonesia ngelawan santri Indonesia itu pakai dalil. Tidak, dalilnya sudah ketinggalan zaman. Satu, dia dalilnya syuhrah istifadah. Yang kedua adalah adamu dzikri la yadullu ala adamul wujud. Tidak disebutkan katanya bukan berarti tidak ada. Hanya begitu saja. Kita lawan pakai kaidah adamul al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Kita telah tahu bahwa tidak adanya dalil, itu menunjukkan bahwa tidak adanya madlul. Dalil yang menyebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa Ubaid itu memang tidak ada sebagai anaknya Ahmad. Pakai apa lagi tuh saya mati rojai dalilnya? Oh katanya tidak mesti seseorang yang hidup di suatu belahan bumi itu diketahui oleh ulama yang ada di belahan bumi lainnya. Bisa jadi penulis kitabnya itu hidup di suatu tempat yang jauh dari Ubaid. Ya Ubaid anak siapa? Anak Ahmad. Lah Ahmadnya ditulis. Anak Ahmad yang lain Muhammad Ali Husain ditulis. Kenapa Ubaid ini satu nggak ditulis? Jawabannya cuma satu, karena Ubaid itu memang bukan anaknya Ahmad. Dudu anaknya Ahmad, makanya anak kalian ditulis. Si Ubaid gimana? Kenapa? Ya dudu anaknya Ahmad. Weh bisa bayar anak wayuan ya. Mana dalilnya kalau anak wayuan?
Apakah dikatakan bahwa Ahmad bin Isa punya istri 2, 3? Nggak ada. Bisa aja gawe-gawe. Buktinya kiai-kiai gening kene ke ake sing ora duwe rabine roro pada pejiri-pejiri. Pejitet-pejitet rabine siji-siji kabeh. Kecuali ilaman fi qalbihi syaja'ah. Baru berani punya istri 2. Betul nggak? Kiai Ainun berapa? 1 kan? Itu minal khaifin. Ya Ainun minal khaifin.